Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas perkuliahan mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang fungsi, tujuan, kedudukan, prosedur, dan ruang lingkup evaluasi pembelajaran matematika dengan dosen pengampu Pak Ervin Effendi, MPD, yang disusun oleh saya sendiri, Hena Rahmayanti, NIM 190103027, kelas 5B, Universitas Islam Negeri Mataram. Jadi, di video sebelumnya, saya sudah membahas tentang pengertian pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Di video kali ini kita membahas tentang fungsi. Terlebih dahulu, langsung saja ke materi pertama tentang fungsi. Jadi, peranan evaluasi begitu hakiki pada KBM, kegiatan belajar mengajar. Informasi yang bisa dikumpulkan oleh guru dalam memahami karakter siswa, merencanakan pengalaman belajar bagi siswa, dan merumuskan tujuan instruksional didasari oleh informasi yang akurat, relevan, dan komprehensif, sehingga dapat disimpulkan efisiensi berimplikasi langsung terhadap efektivitas pembelajaran. Tetapi efektivitas tidak menjamin efisiensi dalam proses pembelajaran. Jadi, evaluasi dalam pendidikan berfungsi selektif untuk menentukan input calon siswa sebagai alat penempatan untuk mengelompokkan siswa sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Adapun fungsi evaluasi secara rinci sebagai berikut: 1. Sebagai alat seleksi. 2. Sebagai alat pengukur keberhasilan. 3. Sebagai alat penempatan. 4. Sebagai alat diagnostik. Pembahasan selanjutnya tentang tujuan. Tujuan di sini berdasarkan fungsi evaluasi yang sudah diuraikan tadi, maka adapun tujuannya adalah 1. Evaluasi sebagai alat seleksi terkandung di dalamnya tujuan evaluasi, yaitu untuk mendapatkan calon siswa pilihan yang cocok dengan suatu jurusan dan jenjang pendidikan tertentu. Yang ke-B, evaluasi sebagai alat pengukur keberhasilan dan diagnostik terkandung di dalamnya tujuan evaluasi, yaitu untuk mengetahui seberapa jauh hasil pendidikan yang telah dilaksanakan. Yang ke-C, evaluasi sebagai alat penempatan refleksmen terkandung di dalamnya tujuan evaluasi, yaitu untuk menentukan pendidikan lanjutan siswa agar sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. Kita lanjut ke pembahasan yang ketiga tentang kedudukan. Adapun kedudukan evaluasi dalam pembelajaran matematika ada 3 tahapan. Kedudukan evaluasi sebelum KBM, kegiatan belajar mengajar, kedudukan evaluasi selama kegiatan belajar mengajar, dan kedudukan evaluasi sesudah kegiatan belajar mengajar. Adapun kedudukan evaluasi sebelum kegiatan belajar mengajar yaitu berlangsung dimaksudkan sebagai evaluasi yang dilakukan oleh pihak sekolah meliputi calon siswa mengenai usia. Kedudukan evaluasi ini lebih pada fungsinya sebagai alat seleksi dan penempatan. Yang kedua, tentang kedudukan evaluasi selama kegiatan belajar mengajar. Berlangsung dimaksudkan sebagai evaluasi yang dilakukan dalam interval waktu pelajaran dimulai hingga saat berakhirnya kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, kedudukan evaluasi sesudah kegiatan belajar mengajar. Berlangsung dimaksudkan sebagai evaluasi terhadap pencapaian hasil belajar siswa, baik individu maupun kelompok. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut dapat diketahui kelebihan dan kelemahan siswa dalam memahami konsep-konsep matematika yang telah dipelajari, sehingga pengajaran remedial dapat dilaksanakan dengan baik.
Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya tentang prosedur. Adapun prosedur dari evaluasi yaitu langkah-langkah pokok yang harus ditempuh sebagai prosedur evaluasi terdiri dari 1. Tahap perencanaan. Di tahap perencanaan ini meliputi kegiatan merumuskan tujuan evaluasi yang akan dilaksanakan. Tujuan ini harus disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai dalam program pendidikan tersebut. Yang kedua, tahap pengumpulan data. Tahap pengumpulan data terdiri dari pemeriksaan hasil dan pemberian skor. Yang ketiga, tahap verifikasi data. Tahap ini dimulai dengan dikelompokkan menurut tinggi rendahnya, jenis kelamin atau hal lainnya sesuai dengan tujuan pengelompokan tersebut. Yang keempat, tahap analisis. Terdapat dua pilihan, yakni dengan analisis statistika atau non-statistika. Tahap yang terakhir yaitu tahap penafsiran. Dimaksudkan sebagai pernyataan atau keputusan tentang hasil evaluasi. Pernyataan atau keputusan yang diungkapkan dengan kata-kata sebagai contohnya baik, cukup, buruk, tinggi, rendah, sedang, lulus, tidak lulus, dan lain-lain sebagainya. Materi selanjutnya tentang ruang lingkup. Secara umum, ruang lingkup dari evaluasi dalam bidang pendidikan di sekolah mencakup 3 komponen utama, yaitu 1. Evaluasi program pengajaran. Evaluasi terhadap program pengajaran akan mencakup 3 hal, yaitu evaluasi terhadap tujuan pengajaran, evaluasi terhadap isi program pengajaran, dan evaluasi terhadap strategi belajar mengajar. Yang kedua tentang evaluasi proses pelaksanaan pengajaran, yaitu evaluasi mengenai proses pelaksanaan pengajaran akan mencakup kesesuaian antara pembelajaran yang berlangsung dengan program pembelajaran yang telah ditentukan. Yang ketiga tentang evaluasi hasil belajar. Evaluasi hasil belajar merupakan langkah untuk mengetahui seberapa jauh target pembelajaran dapat dicapai. Adapun evaluasi yang berkenaan dengan pembelajaran matematika yakni 1. Objek evaluasi, 2. Ciri-ciri evaluasi, ketiga evaluasi program pendidikan, yang keempat evaluasi hasil belajar, yang terakhir evaluasi non hasil belajar. Baik, dari materi-materi yang sudah saya sampaikan, langkah itulah dalam evaluasi pembelajaran. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat untuk saya sendiri dan bagi teman-teman yang menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.